Mohon maaf Mas Heri Pras, apakah Mas Heri Pras beneran agen Zionis? Ini serius tanya, soalnya saya juga berasal dari Jember seperti jenengan, dan kita kenal. Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini, dan saya minta kalian untuk nyimak video ini sampai selesai, no skip, dan dengarkan baik-baik. Yang pertama saya tanya kepada kalian, seluruh pendukung Iran, baik yang Salafi, baik yang NU, baik yang Kristen atau apapun kalian, pemahaman kalian. Syiah Rafidhah Iran memiliki berbagai macam ajaran yang disembunyikan di hadapan kita. Dan sudah saya bongkar yang dimana ajaran taqiyah. Kalau kalian belum tahu apa taqiyah itu adalah ajaran nipu, ajaran berbohong, ajaran bermuka dua, ajaran munafik, ajaran menyembunyikan kekafiran, dan ajaran berkamuflase. Ini taqiyah. Dan taqiyah ini sudah diakui oleh ulama Syiah Rafidhah yang dimana dijadikan rujukan oleh Ali Khamenei dan bahkan berada di sisi Ali Khamenei. Seperti ini foto kebersamaan mereka, dan di dalam kebersamaan mereka ada salah satu pernyataan dari sang ulama tersebut bahwa taqiyah ini adalah ajaran mereka. Kalau bukan karena taqiyah, Syiah tidak akan sebanyak ini sekarang. Dan mengkafirkan para sahabat. Semua sahabat ini telah murtad kecuali 3 orang. Ini pernyataannya. ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة. اون ثلاثة شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لقدرت كربلاء. Apa ketawa-tawa apa? Selain ajaran taqiyah daripada Syiah, ada ajaran mukul-mukul kepala. Ada ajaran mandi debu. Ada ajaran pukul-pukul dada, menyakiti diri sendiri, melukai diri sendiri. Dan ini tidak bisa kalian tutupi, karena setiap 10 Muharram atau Asyura, umat Syiah Rafidhah di Iran sana melakukan ritual-ritualnya dan diabadikan. Artinya apa? Ini benar ajaran mereka. Bukan sekte-sekte tertentu. Dan ini sudah saya bongkar. Nah, sekarang saya tanya. Kalau kalian mendukung Iran, membela Iran, dan membenarkan perbuatan Iran, berarti kalian adalah antek Iran. Berarti kalian adalah antek Syiah Rafidhah yang mengajarkan pengkafiran kepada para sahabat. Kalian mendukung Iran nih. Artinya kalian membenarkan apa yang mereka lakukan. Kalian jadi antek-antek mereka untuk menormalisasi ajaran Syiah di Indonesia. Mau kalian dijuluki seperti itu? Kalian menjuluki saya yang tidak mendukung Iran karena Iran punya ajaran yang konyol, ajaran yang mengkafirkan sahabat, ajaran yang aneh nyeleneh yang harus didoktrinkan kepada seluruh manusia di Iran. Ya, orang-orang Iran dipaksa untuk ikut ajaran seperti ini. Sedangkan warga Irannya tidak mau ikut ajaran konyol ini, teman-teman. Ingin merdeka mereka. Free Iran, free Iran. Dari ajaran diktator, konyol, agama kebencian, agama dendam dari rezim Iran. Nah, kalian sebagai pembela Iran, apakah kalian membenarkan ajaran ini? Apakah kalian ingin menormalisasi ajaran ini di Indonesia? Darah Hussein telah membasahi tubuh dan jiwa kita semua. Jangan pernah menakut-nakuti orang Syiah. Jangan pernah mengancam orang Syiah. Belum lagi kalau berbicara masalah kejahatan. Kan kalian dengan mudahnya ketika Heri Pras tidak mendukung Iran, artinya Heri Pras pembela Israel, pembela Zionis, pembela penjajah. Sedangkan kalian, kalau kalian membela Iran, artinya kalian membela Iran yang telah menghabisi, membunuh, memperkosa, memutilasi anak-anak sampai lansia di Suriah sana. Dan saya punya bukti-buktinya dan ada videonya. Saya punya data, saya punya videonya, saya punya rekamannya. Cuman tidak bisa saya tayangkan. Karena apa? Melanggar pedoman komunitas YouTube. Jadi saya informasikan kepada kalian. Namun jumlah korban yang dilakukan oleh Iran kepada Suriah itu terhitung sekitar 1,5 juta. Intinya 1 juta lebih. Dan ini ulama Asy'ari yang mengungkapkan, bukan Heri Pras. حاطين كل واحد ماسك رشيش وحاطط ساطور على جنبه اليمين وساطور على جنبه الشمال والشعار هون لبيك يا حسين لبيك يا حسين. شوف شو عم يساووا وشردوا وذبحوا وفعلوا ما فعلوا. 1.5 مليون قتيل مسلم
1.5 مليون شهيد مسلم، منهم طبعا فعلوا هذا بالاشتراك مع بشار الأسد وجماعته. حط ايدك عبط على راسك او ايدك. اول شيء شو؟ تعال اقف تجيب لي واحد منهم يلا. واقف بيقطع ايده اول شيء، بيقطع له ايده اول شيء. تعال انت داعش؟ انت داعش؟ أما إيران فلم تتوانى عن الوقوف معنا منذ اليوم الأول. قدمت السلاح والعتاد بدون حدود، أرسلت المستشارين العسكريين والضباط لمساعدتنا في التخطيط، دعمتنا اقتصاديا. قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. Kenapa? Melalui pemberitaan teman-teman, dengan saksi nyata di lapangan berbeda. Di pemberitaan ada yang memberitakan 500.000, ada yang memberitakan 600.000, ada yang memberitakan 700.000. Kalau kita tanya kepada orang Suriahnya langsung, 1,5 juta kurang lebih yang dibantai oleh mereka. Nah, apakah kalian membenarkan tindakan itu kalau kalian mendukung Iran? Sama, kalau kalian tidak membenarkan apa yang diperbuat Iran, saya juga tidak membenarkan apa yang diperbuat oleh Israel. Cuman bedanya teman-teman, Israel selama berperang dengan Hama, korban yang jatuh di Gaza kurang lebih 70 ribuan. Kalau di total keseluruhan korban selama perang di Palestina yang digenosida oleh Israel tidak sampai 200 ribu, 130 ribuan, tidak sampai 150 ribu. Tetapi di Suriah 1,5 juta penduduk Suriah yang digenosida oleh Hizbus Syaitan, Bashar Assad, dan Garda Revolusi Iran. 10 kali lipat lebih banyak pembantaian dilakukan oleh Iran. Di sini saya bukan ingin membela Israel. Keduanya sama-sama jahat. Kita tidak bisa membenarkan kejahatan meskipun di dalam perang. Kenapa teman-teman? Perang yang akan melahirkan kebencian, sakit hati, pembunuhan, dan berbagai macam kezaliman, kehancuran, dan lain sebagainya. Makanya dari itu, kita menyuarakan perdamaian agar tidak jatuh korban lagi, agar tidak ada perang lagi seperti Suriah sekarang merdeka. Akhirnya tidak tumpah lagi darah kaum muslimin di sana. Meskipun kita tahu sendiri, setelah saya mendengar kesaksian dari Ahmad Al-Sharra yang dimana mengemukakan Suriah ini konflik memang sengaja dibiarkan atau dipelihara oleh Israel dan Iran. Kedua negara ini mengharapkan Suriah terus-terusan konflik. Namun harapan itu pupus setelah 8 Desember kemerdekaan Suriah. Tidak ada lagi perang di sana, diusir semuanya. Dan semoga negara ini semakin kuat, semakin tinggi menyebarkan cinta dan membangun negaranya kembali tanpa perang. Seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan agen Zionis. Harry Pras ketika mendukung Amerika untuk melucuti persenjataan Iran, menyetop terorisme Iran, meruntuhkan rezim teroris Iran, lalu saya dituduh sebagai anti-Zionis. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian anti-Syiah? Apakah kalian didanai oleh Rafidhah? Pertanyaan ini sama-sama akan kita lontarkan. Kalau berbicara masalah kemanusiaan, punya sama-sama. Iran punya rekam jejak jahat. Israel punya rekam jejak jahat. Jadi jangan anggap ketidakmembelaan saya terhadap Iran adalah bentuk dukungan terhadap Israel. Tidak. Karena apa teman-teman? Keduanya sama-sama jahat. Dan semua punya alibi. Kita mau berbicara apapun, keduanya punya alibi. Syiah, kenapa melakukan tindakan kejahatannya? Karena Syiah ingin menguasai dunia. Setelah menguasai dunia, ingin menduduki Mekah Madinah. Ketika mereka menduduki Mekah Madinah, mereka akan membangkitkan Nabi Muhammad SAW, Fatimah, Hasan, Hussein, Ali bin Abi Thalib. Setelah itu membangkitkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, dan sahabat yang lain untuk dikisos. Ini ada di kitab-kitab mereka dan dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat juga. Jadi memang ambisi Syiah ini untuk menduduki Mekah dan menghabisi kita semua, menteror kita semua. Perhatikan, dengan akidah yang begitu menyimpang, keyakinan yang begitu bobrok, mereka ingin menghancurkan dunia dengan apa? Dengan teror. Apakah kalian antek-antek teroris? Apakah kalian antek-antek rezim diktator Syiah Rafidhah? Harry Pras antek Zionis. Mudah sekali kalian bilang antek Zionis. Kalian dituding antek Syiah tidak mau. Kecuali Syiahnya sendiri. Karena Syiahnya ini kan sedang bertakliyah. Kalau Syiahnya sendiri sedang bertakliyah. Nah, kalian nih yang Sunni-Sunni nih, yang belum melek sejarah, kalian tidak terima dijuluki antek Syiah. Kenapa kalian dengan mudahnya menuding orang antek Zionis? Dengan alasan tidak mendukung Iran. Seolah-olah Iran adalah pahlawan. Iran adalah kunci kemenangan Islam. Iran adalah kelompok yang diridhoi Allah. Kemana akal kalian? Jadi ketika saya memberikan analogi seperti ini, apakah mereka akan berpikir? Apakah mereka akan kembali menjadi waras?
Ya Allah walam bisawab. Kita hanya bisa memaparkan data fakta saja agar apa? Agar orang yang masih belum terpapar faham Syiah bisa mikir. Agar orang yang memang faham tentang Syiah tapi masih membela Syiah, ya biar mereka sadar. Ya mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Silahkan kalian berkomentar di bawah dan berikan pendapat kalian tentang terorisme Syiah Rafidhah.